Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi guna menyelesaikan ujian mata kuliah CP Pancasila. Tema SDG yang saya angkat adalah gaji, kesempatan, dan stereotip. Apakah dunia teknik sudah setara? SDG ini mengenai gender equality. Saya Danu Ardiansa Saputra, NIM saya 2702474 323 dari kelas BQDA, mahasiswa Teknik Industri Bina Nusantara Online. Latar belakang dari tema yang saya angkat adalah yang pertama mengenai kesenjangan gaji. Masih terdapat perbedaan pendapat dalam profesi teknik berdasarkan gender, pengalaman, dan sektor industri. Kemudian peluang karir, meski memiliki keterampilan yang sama, tidak semua individu dapat peluang yang setara dalam promosi dan posisi yang strategis. Ketiga, stereotip profesi teknik. Dunia teknik masih sering dikaitkan dengan citra maskulin yang mempengaruhi minat kelompok tertentu, terutama perempuan, untuk masuk dan bertahan di bidang ini. Yang keempat, lingkungan serta tekanan sosial. Terdapat pengaruh lingkungan yang meragukan minat perempuan bekerja di industri teknik, terutama pada pekerjaan yang menuntut fisik tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana dunia teknik telah mencapai kesetaraan dalam hal gaji, kesempatan karir, pengaruh stereotip, serta mengidentifikasi tantangan yang masih harus diatasi demi menciptakan industri teknik yang inklusif dan adil. Rumusan masalah yang kami susun ada 4, yaitu pertama, bagaimana kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan di bidang teknik serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang kedua, apakah kesempatan kerja dan jenjang karir di dunia teknik sudah diberikan secara setara bagi semua individu, terlepas dari gender dan latar belakang mereka. Yang ketiga, bagaimana stereotip yang berkembang di masyarakat mempengaruhi partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam bidang teknik. Yang keempat, apakah ada solusi yang dapat diberikan terhadap perusahaan dan kalangan pekerja wanita. Hasil dan temuan dari studi yang telah kami lakukan adalah berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 narasumber yang memiliki latar belakang bekerja di dunia teknik, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berbasis gender secara eksplisit tidak dirasakan secara signifikan oleh responden. Namun, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan setara. Solusi yang dapat kami rekomendasikan. Yang pertama, peningkatan edukasi mengenai kesetaraan tugas dengan pelatihan dan investasi pada alat bantu. Yang kedua, transparansi dalam penilaian kerja dan promosi. Yang ketiga, peningkatan fasilitas pendukung. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi budaya kerja secara berkala. Setelah kami melakukan studi SDG ini, apa yang saya bisa dapatkan adalah sebagai pewawancara dalam project based assignment ini, kami memasuki proses wawancara dengan asumsi bahwa di era modern, isu kesetaraan gender di dunia kerja bukan lagi menjadi persoalan utama. Kami berpikir bahwa semua orang, tanpa memandang gender, telah mendapatkan kesempatan yang sama. Seiring berlangsungnya proses wawancara dan diskusi, kami justru mendapatkan perspektif yang berbeda, sangat-sangat baru, yang membuka mata kami dan pemahaman kami lebih mendalam. Hal ini membuat kami berpikir ulang, apa sebenarnya arti kesetaraan gender? Apakah itu soal kesempatan yang sama, jumlah yang sama, atau perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing gender? Kami menyadari bahwa kesetaraan bukan soal menyamakan semuanya, tetapi soal memberikan ruang yang adil bagi setiap orang untuk
berkembang menjadi diri yang paling baik. Kami belajar bahwa kesetaraan adalah proses yang terus berjalan. Sebagai pelajar, tugas kami adalah membuka pandangan, menerima perbedaan, dan bekerja sama. Tanpa memandang gender, karena setiap orang punya potensi dan peran penting dalam menyelesaikan masalah bersama. Sekian video presentasi kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Selamat malam.